5 tips membuat pacar kangen denganmu. Guys, jumpa lagi bersama saya Novi Mardiana, masih di Garbo Channel. Oke, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kabar kalian semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, seperti biasa kesempatan kali ini saya akan berbagi tips tentang inspirasi cinta. Oke, langsung aja kita pada ke konten hari ini. Hari ini aku membahas mengenai tentang 5 tips yang membuat pacar kangen denganmu. Sebagian dari kita merasa bingung mengenai bagaimana cara membuat pasangan kangen dengan diri kita. Padahal sebenarnya kangen adalah perasaan yang tidak bisa dibuat-buat. Bahkan kalau berlebihan akan merepotkan. Namun berusaha untuk menjadi pasangan yang baik, di mana hal itu ditandai dengan dirindukan oleh pasangan adalah hal yang wajar saja. Namanya juga usaha kan? Nah, berikut ini ada 5 tips yang bisa kamu lakukan agar pacar merasa kangen dengan kamu. Oke, tips yang pertama adalah ciptakan momen yang berkesan. Ketika kamu sedang menghabiskan waktu bersama pacar, lakukan banyak hal sederhana namun yang mengesankan. Meskipun sederhana, tapi kalau kesannya mendalam, tentu hal tersebut akan terkenang di hati pasangan dan membuatnya sering merasa kangen. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu ciptakan momen yang berkesan. Ketika kalian sedang bertemu, ya usahakan kalau bisa kalian berdua menciptakan sebuah momen yang dimana momen itu bisa berkesan, ya entah kalian melakukan apapun itu, yang tentunya kegiatan-kegiatan positif yang membuat kalian bisa ada sesuatu kesan tersendiri, ada sesuatu kenangan atau ada sesuatu yang tidak bisa dilupakan seperti itu ya. Jadi usahakan ketika bertemu bikinlah sebuah momen dimana momen itu bisa menjadi hubungan kalian itu akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah terlupakan, ya seperti itu ya. Tips yang kedua yaitu tunjukkan perhatian. Kamu juga harus menunjukkan bentuk perhatian kamu secara nyata kepada pasangan, sehingga ketika kamu dan pasangan sedang memberi waktu pada dunia sendiri-sendiri, pasangan akan merasa kangen dengan bentuk perhatian yang biasa kamu berikan. Oke, kita kupas yang kedua, yaitu tunjukkan perhatian ya. Jadi kita harus bisa menunjukkan perhatian kita kepada pasangan kita. Bagaimana caranya? Dari hal kecil, misalkan mengingatkan makan, mengingatkan dia dalam hal-hal apapun itu. Jangan lupa berdoa, misalkan kerja yang bagus, ya jangan lupa ini dan sebagainya. Ya, jadi kita harus bisa menunjukkan sebuah bukti perhatian, baik nyata maupun gak nyata. Meskipun misalnya dalam yang nyata ya, kesadaran kita yang nyata, kita misalkan mengambilkan sesuatu untuk dia gitu kan, membantu dia dan sebagainya seperti itu. Jadi berikan dia sebuah perhatian ya, dimana perhatian itu bisa memberikan pasangan kamu itu sesuatu bantuan atau mungkin sesuatu hal yang bisa dijadikan dia itu untuk sebuah kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri. Intinya seperti itu ya. Langsung ke tips yang ketiga, yaitu menjadi orang yang menyenangkan. Ketika kamu menjadi orang yang menyenangkan, kamu bisa menjadi pendengar yang baik dan kamu mampu menjadi penyeimbang untuk pasangan. Maka sosok dirimu adalah manusia yang akan dirindukan ketika sedang tidak berdekatan. Ketika pasangan butuh teman bicara, teman berbagi solusi, teman mencurahkan perasaan, dia akan mencarimu sebagai nomor 1. Oke, kita bahas yang ketiga, yaitu menjadi orang yang menyenangkan. Oke, contoh menjadi orang yang menyenangkan adalah kamu bisa menjadi pendengar yang baik untuk pasanganmu. Bukan hanya menyenangkan di satu hal ini, itu dan sebagainya, tapi yang terpenting kamu bisa menjadi pendengar yang baik untuk pasangan kamu, menjadi teman curhat pasangan kamu, menjadi tempat keluh kesah sahabat kamu ya. Ketika pasangan kamu, maksudnya ketika pasangan kamu mempunyai suatu keluhan atau mempunyai suatu masalah, mempunyai suatu apapun itu, berbagai hal apapun itu, kamu siap untuk mendengarkan dan kamu siap untuk
menjadi tempat berbagi untuknya. Ini seperti itu ya. Jadi dengan seperti itu nanti kamu mampu menjadi penyeimbang untuk pasanganmu ya. Maka sosok dirimu ini adalah manusia yang akan dirindukan ketika sedang tidak berdekatan ya. Ketika kalian sedang berjauhan gitu ya, dia akan ketika pasangan kamu membutuhkan teman untuk berbicara atau teman untuk berbagi solusi ya, teman mencurahkan perasaan, dia akan mencarimu. Jadi pasangan kamu akan mencarimu sebagai nomor satu, dan dia nggak akan mencari yang lain. Intinya akan mencari kamu terlebih dahulu untuk menjadi teman yang gimana, teman nyata untuk dijadikan sebagai teman curhat dan teman yang bisa mendengarkan apapun itu, tempat berbagi apapun itu pada kamu ya, seperti itu ya. Sekarang tips yang keempat yaitu berikan kenangan. Sebuah hal yang wajar ketika kamu menjalin hubungan asmara, kamu dan pasangan saling bertukar benda kesukaan atau saling memberikan benda kesukaan. Pasti ada saja kan kenangan dari masing-masing orang dalam wujud benda. Nah, ketika kamu memberikan itu kepada pasanganmu, maka pasangan akan merindukanmu ketika melihat benda tersebut. Sederhana tapi bermakna. Oke, kita bahas yang keempat yaitu berikan kenangan. Oke, jadi ketika kalian bertemu dengan pasangan kalian pasti tahu kan barang apa sih kesukaan dia. Begitu jika dia pasti akan tahu apa sih kesukaan kamu gitu kan. Jadi saling bertukar barang masing-masing, dimana barang itu bisa menjadikan sebuah kenangan ya. Ketika nanti kamu berikan barang itu, ketika dia melihatnya di rumah, dia pasti akan selalu ingat kamu. Misalkan kamu berikan dia boneka ya gitu kan, ketika boneka itu dipasang di kamarnya, ketika dia melihat boneka itu pasti dia akan, oh iya itu kan dari dia. Tiba-tiba terpikirkan, oh ya aku mau telepon dia lah, aku kangen sama dia. Ketika dia melihat barang itu pasti dia akan ingat kamu. Begitu juga kamu ketika kamu diberikan barang, misalkan kamu dikasih miniatur mobil-mobilan misalkan gitu ya, kamu taruh di kamar, kamu begitu melihat miniatur mobil-mobilan itu kamu langsung, oh iya itu dari dia ya, bagus banget ya, kok aku jadi kangen sama dia ya. Akhirnya kamu telepon dia. Jadi kenangan barang-barang itu bisa menjadikan sebuah benda yang dimana itu nanti akan bisa merindukan pasangan masing-masing gitu loh ya. Jadi maka pasangan itu akan merindukan ketika melihat benda tersebut. Memang sederhana tapi bermakna. Maknanya yaitu sebuah kerinduan, seperti itu ya. Bahas yang kelima sekarang, yang terakhir, yaitu jangan terlalu posesif. Perhatian itu boleh, tapi posesif itu harus dihindari. Kalau kamu terlalu posesif, jatuhnya pasangan akan kurang nyaman dengan dirimu. Dia justru akan mencari dunianya sendiri dan menganggapmu tidak penting. Maka dari itu, kamu harus berusaha untuk mengendalikan dirimu sendiri untuk memberikan perhatian sesuai dengan standar. Seringkali justru ketika kamu dan pasangan saling memberi jeda, itulah masa di mana kalian saling merindukan. Oke, kita bahas yang terakhir, yang kelima, yaitu jangan terlalu posesif. Jangan terlalu posesif atau jangan terlalu cemburu. Perhatian sih boleh, sebenarnya cemburu nggak dilarang ya, tapi jangan berlebihan. Kalau orang itu sudah nggak cemburu berarti nggak cinta. Tapi kalau udah ada rasa cemburu berarti masih ada rasa cinta. Ini sebetulnya. Tapi jangan terlalu berlebihan atau jangan terlalu over ya, seperti itu ya. Kamu jangan terlalu posesif ya. Jatuhnya pasangan kamu akan kurang nyaman dengan dirimu. Gimana rasanya orang dicemburu sih, pasti nggak nyaman ya, nggak bebas, terintimidasi ya, tercurigai dan sebagainya, seperti itu ya. Dia justru akan mencari dunianya sendiri dan menganggapmu tidak penting. Jadi nanti kalau kamu terlalu cemburu, dia akan mencari pelarian ke dunianya sendiri karena jenuh. Ini cemburu itu dan sebagainya seperti itu ya. Jadi maka dari itu kamu harus berusaha untuk mengendalikan dirimu sendiri, memberikan perhatian sesuai dengan standar. Jadi jangan terlalu over, ini seperti itu. Wajar-wajar aja lah, seperti itu ya. Seringkali justru ketika kamu ya dengan pasangan saling memberi jeda ya, itulah masa dimana kalian saling merindukan. Jadi ada kalanya kita memberikan sebuah jeda atau kita memberikan sebuah waktu untuk saling menyendiri. Nah di situ nanti kalau misalkan kita udah puas untuk menyendiri, artinya kita akan saling merindukan, kita akan saling kangen. Dan itu nanti kalau misalkan udah ketemu itu efeknya luar biasa banget ya, kangennya berasa banget dan nyata banget, seperti itu ya. Oke, itu tadi 5 cara membuat pasangan
merasa kangen denganmu, tertarik mencoba yang mana, kalau bisa coba semuanya aja, jangan pilih-pilih ya, biar semuanya bisa terwujud dengan nyata. Oke, itu aja tips aku hari ini tentang 5 cara buat pasangan kamu biar kangen terus ya. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf mungkin kalau ada kata-kata atau perilaku yang kurang sopan di konten ini, mohon dimaafkan. Dan tetap seperti biasa, doakan semoga semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu senyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian kepada semua orang dengan usaha ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan tips terbaru tentunya bersama Novi Mardiana di Garut Channel. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam inspirasi. Bye-bye.